Ibu RS ini memanfaatkan kesempatan itu dengan tiba-tiba mengajukan permohonan tanpa sepengetahuan kami. Ibu RS yang tidak pernah mengurus keluarga kami, keluarga kecil kami, baru turun gunung mencampuri urusan keluarga saya di tahun 2008 dengan mengajukan permohonan pengampuan ini. Lalu siapa yang membuat ini? Perintah siapa ini? Akal-akalan siapa ini? Bahwasanya tidak benar kalau aku ini menuntut harta. Hari ini eksklusif mau ngobrol santai tapi agak ada masalah yang cukup serius mungkin, dan sudah ada di studionya eksklusif salah satu cucu dari orang yang belakangan juga lagi rame nih warawiri di layar televisi. Nah ini dia, halo Mas Husin Kamal, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih, Mbak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Nono. apanya Titi Kamal apa? Fansnya. Oh fansnya gitu. Ini bukan apa-apanya Titi Betul. Kamal sih, tapi mungkin viewers boleh tahu sedikit lah gitu. Siapa sih nih Husni Kamal kok datang ke eksklusif? Ada yang mau dibahas, ada yang mau dibicarakan, boleh lah gitu. Ini Mas Husni adalah cucu dari Ibu Ratna Sarumpait. Ya Iya. Mas, jadi ini cucu yang pertama atau dari anak Ibu Ratna yang keberapa nih? Aku itu cucu yang dari anak pertama. Dari anak pertama, berarti Mas Iqbal. Iya, betul, Pak Mas Muhammad Iqbal, oke. Dan aku anak keduanya. Oh, Jadi oke, aku berarti punya abang ada satu, abang ada satu. adik satu. Oke. Berarti ini boleh dibilang ya cucu pertama juga karena dari anak pertamanya Iya, betul, Bu Ratna betul. juga kan gitu. Nah, tapi tiba-tiba muncul rame, bahkan ramenya itu bukan rame yang viral tapi warawiri di kantor polisi gitu. Mas, boleh ini kenapa bisa ada gugatan ke, ibaratnya kan kalau Ibu Ratna adalah opung ya, Iya, nenek, nenek, gitu. betul. Kenapa bisa menggugat nenek, menggugat Ibu Ratna Sarumpait? Sebenarnya ini karena sebelumnya ada permasalahan keluarga yang cukup panjang ya, karena ini bermula dari 2012. 2012. Jadi aku ceritain dulu ya, Ya, oke. untuk backgroundnya. Aku ini kan dari cucu dari RS, dari anak pertama yaitu Muhammad Iqbal, itu ayah aku. Kebetulan ayah saya ini menderita skizofrenia bersama dengan adiknya atau om saya Ibrahim, Mas itu Ibrahim. juga menderita skizofrenia. Lalu kami ini dari anak Ibu RS, jadi kebetulan almarhum kakek saya ini memang menikah 3 kali. Iya. Lalu Ibu Ratna Sarumpait ini istri yang pertama, lalu kedua ada istri yang menghasilkan 2 anak, menurunkan 2 anak, lalu ada istri ketiga Ibu SBH, itu juga punya 1 anak. Dan istri pertama dan istri kedua ini sudah lama bercerai ya, karena Ibu Opung sendiri, Ibu RS itu sudah bercerai sama almarhum kakek Tahun itu dari 85 kalau nggak salah. 8, ya 85, Ya, cuman 85 sudah pisah. sahnya itu 87 pokoknya. Oke. Kalau istri kedua itu dari 84 kalau nggak salah sudah berpisah juga. Jadi yang almarhum istri almarhum sampai mendiang wafat itu Yang ketiga. adalah yang ketiga. Betul. Betul. Ayah saya ini kalau dari bersaudara dari Ibu RS itu 4 bersaudara. Ayah saya nomor 1 pertama. Lalu kemudian ada punya saudara, apa ya kalau nggak saudara itu? Saudara tiri lah, Ya, saudara saudara sambung. tiri, Iya, betul. Saudara sambung itu dari istri kedua itu 2, dari istri ketiga itu 1. Betul. Jadi 8 ahli waris ya waktu itu. Karena almarhum ini bermula sebenarnya dari tahun 2007. Ketika kakek meninggal. Kakek meninggal, betul. Aku ceritain dulu sebelumnya kenapa sih ibu aku bisa married dengan Mas ayah, Iqbal. dengan Iqbal. Jadi memang sebenarnya ayah ini sudah menderita skizofrenia lama, bahkan Sebelum sebelum menikah. menikah. Oke. Betul. Jadi sebelum nikah ini almarhum kakek itu menikahkan, menjodohkan antara ibu saya dengan Muhammad Iqbal atau ayah saya, abah saya manggilnya. Akhirnya mama saya nurut atas perintah orang tua, melepas pekerjaannya dan waktu itu mengurusi ayah saya. Lanjut, ketika ini bermula ketika kakek saya almarhum meninggal ya. Itu di tahun 2007. Saat itu almarhum meninggalkan warisan ya. Itu kepada 8 ahli waris sebenarnya. Nah, ayah saya ini kan memang tidak bisa bekerja karena sakit tadi. Lalu semasa hidupnya almarhum kakek
itu memang menjanjikan kepada ayahnya ibu saya dan ibu saya bahwasanya ayah saya ini memang tidak bisa mencari nafkah dan bagaimana bisa berkeluarga seperti itu. Sedangkan kondisinya dia tidak bisa menghandle dirinya sendiri. Akhirnya kakek saya waktu itu menjamin, almarhum dari ayah itu menjamin untuk kelangsungan seperti nafkah dan segala macam. Jadi memang ibu saya ini dijodohkan agar ayah saya ini ada yang ngurusin seperti itu. Ada teman lah ya, nggak sendiri. Teman hidup. Betul, oke. Di situ mulai perkara ya, karena waktu itu warisnya itu sempat ada negosiasi yang alot seperti itu antara ketiga belah pihak nih, kan ada pihak 1, ada pihak 2, ada pihak 3 kan, karena almarhum itu 3 kali menikah, lalu ahli warisnya juga ada 8 anggota anak. Ya, 8 anak dan istri terakhir. Yeah. Dan dari situ sebenarnya yang berkonflik itu adalah pihak 3 dan pihak 1, yaitu Ibu RS sama Ibu SBH yang istri terakhir. Okay. Ya di situ kan konflik, pokoknya ada negosiasi alot tentang harta waris seperti itu. Nah, akhirnya pada tahun 2011 terbitlah fatwa waris. Yeah. Tapi itu belum selesai juga karena masih ada perselisihan yang belum terselesaikan seperti itu. Lalu berlanjut itu pada tahun 2016 akhirnya terbitlah akta perdamaian. Oh oke. Ini jadi, 2016. Iya, jadi dari 2016 kebayang dong. Almarhum meninggal itu di 2007, 2011 belum selesai. 10 tahun kemudian baru masalah waris itu selesai. Betul, dan itu baru terselesaikan di 2016. Nah, ketika ini ayah saya kan termasuk anggota ahli waris ya. Iya. Dan ayah saya ini kan memang tidak bisa mencari nafkah seperti itu. Karena ada kondisi skizofrenia tadi. Akhirnya boleh Ibu RS tiba-tiba mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin ibu saya waktu itu. Tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan. Karena informasi yang sempat saya cari bahwa ketika Ibu RS menjadi pengampuan itu adalah kesepakatan dari istrinya Mas Iqbal, artis adalah ibu kamu kan. Di sini bisa saya bantah ya, itu tidak benar karena saya membawa buktinya di sini. Ini adalah penetapan, ini salinan resmi penetapan perkara perdata ya. Ini salinan pengampuannya. Diberikan kepada kuasa pemohon Ratna Sarumpait 5 Maret 2008. 5 Maret 2008 berarti kamu dan ibu kamu sudah tinggal di rumah Kampung Melayu kan? Sudah, masih tinggal di Kampung Melayu. Jadi saat itu posisinya ibu saya memang di tahun itu ibu saya lagi hamil anak ketiga, adik saya yang bungsu. Ibu saya juga saat itu sibuk mengurusi anak dan suami ya waktu itu. Jadi memang tidak kepegang lah istilahnya urusan-urusan seperti ini, dan bahkan waktu itu ibu saya ini masih bahasanya buta hukum lah seperti itu. Jadi itu masih asing dengan istilah-istilah pengampuan, dengan istilah-istilah apa. Ibu RS ini memanfaatkan kesempatan itu dengan tiba-tiba mengajukan permohonan tanpa sepengetahuan kami. Bahkan sepengetahuan ibu saya. Dibuktikan dengan apa? Saya membawa salinan penetapan pengampuan yang mana ini permohonan dari Ibu Ratna. Ya, yang dimana isinya ini sebagai buktinya tidak ada yang mencantumkan bahwasanya ayah saya ini sudah berkeluarga. Jadi semestinya begini Kak. Seolah Mas Iqbal ini tidak punya tanggungan atas anak dan istri. Betul. Padahal ini sesuatu yang salah ya, karena memang pengampuan itu boleh sedarah dan boleh semenda. Semenda itu apa? Semenda itu hubungan suami istri, antara entah suami. Kalau dalam masalah ini kan semenda itu istri. Adalah ibu saya. Nah di sini Ibu RS hanya melampirkan buku pendaftaran talak dengan almarhum. Lalu ada akta kelahiran ayah saya, akta kelahiran Fatom Saulina, akta kelahiran Ibrahim dan Atika Hasiolan. Lalu dokumen-dokumen lainnya yaitu ikrar talak tanggal 23 November 1985, akta kematian Ahmad Farmi almarhum ya pewaris tahun 2007, lalu surat keterangan dokter rumah sakit jiwa atas kondisi Mas atas Iqbal. Kondisi ayah saya dan om saya saat itu. Nah, yang menjadi tanda tanya di sini adalah kenapa ayah saya hanya dilampirkan akta kelahiran, sedangkan ayah saya di tahun 2008 itu sudah memiliki seorang istri dan sudah memiliki 2 orang anak saat itu. Karena aku udah ada waktu itu loh, Mbak Nonon.
Dan saya bersaudara dengan abang saya itu sudah ada. Adik saya saat itu belum lahir memang. Di tahun itu belum lahir, Maret itu belum lahir, dia Juli dia lahirnya 2008. Tapi ini membuktikan bahwasanya Ibu RS yang tidak pernah mengurus keluarga kami, keluarga kecil kami, yang dari tahun 87 itu cerai, kami tinggal dengan almarhum kakek dari aku lahir sampai dengan tahun 2006 itu baru tinggal sebentar dengan Ibu RS. Lalu tiba-tiba dari tahun 87 itu bercerai, baru turun gunung mencampuri urusan keluarga saya di tahun 2008 dengan mengajukan permohonan pengampuan ini. Itu kan juga menjadi pertanda ya, jelas sekali bahwa motifnya apa sih nenek saya tiba-tiba datang untuk mengurusi keluarga saya seperti itu. Dan ini bisa dibuktikan dari sini. Motifnya apa kalau yang kamu tangkap? Ingin menguasai? Ingin menguasai harta itu okay. tentunya. Maksudnya bisa dilihat dari sini, Mbak. Karena kalau misalkan ayah saya ingin diajukan pengampuan, dia harus minta persetujuan ibu saya. Itu pertama. Tapi itu ayah Mas Husni itu tahu nggak sih ketika harta itu kemudian pengampuannya adalah orang tuanya, adalah ibunya? Kalau kondisi ayah saya ini seperti ini, Mbak Nonon. Aku jelasin. Abah itu kalau misalkan kita ajak ngomong, mungkin dia iya. Tapi kadang dia lupa gitu loh. Oke. Dia mungkin tahu, pasti ibunya bilang. Tapi secara memori mungkin enggak. Secara memori mungkin tidak, dan secara utuh mengetahui apa itu pengampuan dan fungsinya mungkin tidak. Ditambah istrinya, ibu saya ini tidak dimintai izin, tidak dimintai pendapat, dan tidak ada andilnya sama sekali. Ibu saya benar-benar tidak tahu menau di situ. Jadi ini posisinya keluarga saya masih konflik, Mbak Nonon. Perang dingin jatuhnya. Iya. antar keluarga bukan gitu lah. Bukan cuma Timur Tengah nih yang perang nih. Oke. Jadi itu masih panas lah, ada negosiasi yang alot dengan antar pihak ahli waris. Jadi keluarga-keluarga lain ya, dari istri lain. Istri ketiga ini dan istri kedua ini memang bisa dibilang satu kubu lah seperti itu. Waktu itu dari pihak kedua ini ada namanya Bapak Reza ya, itu akrab dengan ibu saya memang. Waktu saat itu beliaulah yang memberitahukan kepada ibu saya bahwasanya salah satu waris berupa saham saat itu sudah dijual. Akhirnya ibu saya memang inisiatif lah untuk minta dibelikan rumah saat itu di tahun 2011 itu ya. Karena memang dari zaman almarhum masih hidup memang sebenarnya sudah dijanjikan untuk disediakan rumah dan segala macam untuk anak dan cucunya. Cuman waktu itu karena kita masih ngurusin ibu ini, masih ngurusin buyut, jadi kita tinggal bareng. Jadi tidak terpikirkan kalau misalnya akan rumah dan itu. Tapi akhirnya baru diwujudkan rumah dan kendaraan ya kalau nggak salah ya, di 2011 itu. Akhirnya selesai di 2012 kita pindah di rumah baru di alamatnya di Jakarta Timur ya, di Condet. Saat itu juga sebenarnya ini bermasalah juga ya, karena Ibu RS ini kan selaku pengampuh ya. Pengampuh itu kan berarti wali ya. Saat kita membeli rumah di Condet itu SHM-nya itu sertifikat hak miliknya itu atas nama Ibu RS. Yang mana seharusnya sepengetahuan saya kan sertifikat hak milik ini kan harus atas nama pemilik. Sedangkan di sini dicantumkan, di sini saya bawa salinannya ini atas nama Ibu Ratna Sarumpait. Tidak ada embel-embel sebagai pengampu. Oke, dan saat itu masih fine aja, kita nggak ada masalah di situ. Lanjut ketika mulai saat itu waktu itu juga dikreditkan mobil waktu itu memang atas nama Atika Hasiholan. Setelah 4 sampai 5 bulanan konflik di rumah saya, akhirnya itu mobil ditarik. Dan itu nggak tahu lagi nasibnya seperti apa. Kita nggak tahu lagi. Ditarik tahun berapa? Di tahun yang sama, 2012, jaraknya hanya 4 sampai 5 bulan aja. Oke, berarti yang sekarang masih bukan atas nama ya, tapi masih digunakan hanya rumah. Hanya rumah. Berarti mobil tidak ada di saat itu aja, dan itu tidak dijelaskan kan oleh Atika Hasiholan kan. Itu yang tidak entah disembunyikan, entah hanya digembor-gemborkan agar tergambar bahwasanya ibu saya ini gila harta mungkin ya, untuk memframing ya. Karena kan kenyataannya memang tidak ada. Bisa dicek kok, silakan dicek di rumah saya. Memang tidak ada, Mbak Non. Jadi gini, segala macam kebutuhan keluarga saya itu akhirnya ditanggung oleh Ibu RS. Karena Ibu RS ini wali daripada ayah saya yang tidak cakap hukum tadi, Mbak Non. Karena dia pun juga sudah menjadi pengampu tadi kan. Betul, sudah disahkan juga oleh PN Jaksel bahwasanya beliau ini adalah pengampu. Akhirnya beliaulah yang memwalikan. Sedangkan wali ini kan adalah orang tua daripada terampu. Jadi sebenarnya kami ini, cucu-cucu ini anak dari
diwalikan oleh Ibu RS juga, karena ayah saya ini kan terampu oleh Ibu RS seperti itu. Mulai deh di tahun 2012 itu ada konflik-konflik lah, di mana kita tuh uang bulanan itu juga suka telat kadang ngasihnya. Jadi itu bener-bener di tengah-tengah bulan kemarin, besoknya, sedangkan itu segala macam ibu saya harus pontang-panting nyariin untuk nalangi, nanti Tapi direimbus. Tapi sorry, aku potong. Tapi Oke. ibu ketika itu kerja nggak? udah nggak bekerja. Sama Ibu sekali saya nggak kan, bekerja, dia hanya mengandalkan dari keluarga Opung. ya Dari dari biaya ayah saya dan dari dari berjualan kecil lah, Oh, seperti oke. itu, jual-jualan makanan kecil-kecilan lah seperti itu. Setelah itu telat-telatan dan segala macam, kita juga kadang ada beberapa yang reimbursannya telat seperti itu. Bukan, saya kan keberatan juga ya seperti itu. Seorang diri harus ngurus anak, harus ngurus suaminya juga. Akhirnya dari situ ibu saya sering cekcok. berdebat kecil-kecilan lah mungkin dengan Ibu RS seperti itu. Jadi kayak Mi jangan telat-telat dong Mi, kita kan perlu nih, butuh gini-gini. Dan puncak-puncaknya ketika waktu itu sebenarnya ini bermula dari saya. Waktu itu ulang tahun di tahun 2012 itu, aku inget banget ini. Ini bermula dari aku, dimana pas aku ulang tahun aku minta uang sama Opung, uang Abah saat itu, untuk aku kan waktu itu birthday ya. Puncaknya kesabaran ibu saya ya, karena Ibu RS ini makin semena-mena makin kesini ya. Itu dimana saya minta uang untuk birthday, untuk ulang tahun. Ibu RS itu mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas seperti itu via telepon. Karena itu teleponan dengan saya, dan itu di speaker didengar juga oleh ibu saya saat itu. Ibu RS ini seperti bilang kayak, kamu kalau minta uang tuh jangan seenak-enaknya gitu, emang uang mama kamu yang nyari, segala macam seperti itu. Di situ terus kalau apa-apa ngomongnya ke Opung, jangan kayak ibu kamu tuh nggak butuh sama ibu kamu, karena segala macam kebutuhan kamu Opung yang penuhin. menanggung, yang memenuhi seperti itu. Di situ ibu saya mungkin sudah tidak, Sakit hati lah ya sudah sakit hati, karena ibu saya juga bilang, Umi mohon maaf, tolong jangan ngajarin anak yang nggak bener. Di situ udah puncaknya, dan akhirnya di situ mulai ada udah mulai panas lah kondisinya di saat itu. Di situ mulai ada pertingkaian. Akhirnya dibantu dengan waktu itu karena masih konflik juga nih posisinya nih. Jadi Bu RS ini konflik dengan ahli waris lain, dan waktu itu ketambahan juga dengan ibu saya, karena ibu saya sudah sudah tidak tahan lah seperti itu. Akhirnya ibu saya ini menggugat pengampuannya pada di tahun 2012. Oh, oke. 2012. Berarti ini yang kemudian disebut sama Mbak Atika kemarin ketika dia di BAP, bahwa ini sebenarnya antara surprise nggak surprise, karena ini sebenarnya kasus lama, sebutlah seperti itu. Betul. Dan kenapa harus muncul lagi di akhir 2024, dan itu yang muncul bukan ibunya tapi anaknya. Itu adalah cucunya Bu Ratna Sarumpait. Oke. Oke, dari situ akhirnya saya lanjutkan ya, teman-teman. Oke. Setelah itu akhirnya setelah itu jaraknya cuma 3 bulan, Mbak Non. Dari kita pindah ke rumah baru, dan itu langsung mulai konflik dengan ibu saya. Saat itu 5 bulan kemudian ayah saya diambil oleh Ibu RS. Sorry, ayah diambil, artinya maksudnya pisah dengan? Iya, dipisahkan, bukan berpisah. Jadi lain dong kata-katanya. Jadi kalau misalkan meninggalkan, itu berarti ayah saya yang meninggalkan kami sekeluarga. Ini lain karena saat itu Ibu RS dengan dramanya lah seperti itu, saat itu dirawat di rumah sakit, dan minta dijenguk oleh anak-anaknya saat itu. Ayah saya waktu itu nggak pengen berangkat, karena ayah saya beranggapan, loh baru kita kemarin ke rumah Kampung Melayu, kemarin sehat-sehat aja, kenapa tiba-tiba sekarang masuk ke rumah sakit. Akhirnya ibu saya bilang ke ayah saya, udahlah Bah, itu kan Umi, dateng jenguk lah, kamu gini lah. Akhirnya waktu itu kita dijemput oleh supirnya Ibu RS, dijemput ke rumah. Pada saat itu yang ikut bersama ayah saya itu abang saya. Lalu malamnya itu yang pulang ke rumah dipulangin supir hanya abang saya saja. Dan Abah sudah di rumah Kampung Melayu? Iya, itu nggak ada kabar sama sekali, sampai beberapa hari kemudian ada dari pihak Kampung Melayu yang mengabarkan bahwasanya Abah itu udah nggak mau pulang ke rumah kalian, karena Abah sakit hati dengan perlakuan ibu
kamu yang menggugat pengampuan opung. Oh, oke. Seperti itu. Jadi kesan dipaksakan berawal dari ada gugatan dari ibu kamu pengampuan. sendiri. Jadi pihak Betul. sana merasa sakit hati, akhirnya kemudian Abah pulang. Itu yang kemudian sempat kamu sampaikan bahwa orang tua pisah juga dipaksa. Betul. Oke. Sebenarnya ayah saya ini nggak mau pisah dengan ibu saya. Yang membuat kamu tahu bahwa ayah tidak mau pisah apa? Itu keluar sendiri dari mulut ayah saya. Lalu kemudian aku sering nanya juga kayak, Abah kok nggak mau pulang? Abah kok nggak jengukin kita di rumah? Ya Abah selalu bilang kayak nggak boleh opung, selalu seperti itu. Sampai pada tahun 2014 tiba-tiba ayah saya datang dengan ibu RS dan dengan supir. Itu untuk waktu itu minta restu, untuk minta doa karena beliau mau haji. Abah mau haji. Abah mau haji. Oh, oke. Aku lupa juga ya. Waktu itu ibu RS itu ikut haji apa tidak. Pokoknya dia pas ke rumah kita tuh ikut. Oke, ikut. Jadi mendampingi. Betul. Saat itu abah saya baru masuk ke rumah, salim lah sama kita, salim lah anak-anaknya. Lalu ketemu dengan ibu saya dan ngomong sepatah dua kata. Intinya minta doa, minta restu, minta maaf juga kalau ada salah segala macam. Dan saya ingat banget di saat itu saya menyaksikan sendiri ibu RS tuh karena beliau ini nggak mau masuk ya ke rumah, dia hanya nunggu di pintu depan. Beliau ini bilang kayak talakin aja bal. Kamu dengar sendiri? Saya dengar sendiri dan saya menyaksikan sendiri. Oke. Kayak talakin aja bal. Dan ayah saya kan risih ya digituin. Ayah saya waktu itu ngomong, apa sih Mi? Iqbal kesini cuma mau pamit, mau minta doa seperti itu. Akhirnya selesai dari situ. Mereka pulang dan ayah saya berangkat ibadah haji saat itu 2014. Oh ya, sebelumnya pernah juga Ibu Atikah Hasiolan yang ke rumah kita itu untuk mengambil baju dan barang-barang ayah saya yang ada di rumah Condet, di rumah baru. Saat itu ibu saya nggak ngasih izin. Ya udah, dia kalau mau ngambil barang dia yang kesini ngambil sendiri. Kenapa kalian yang ngambil gini? Tiba-tiba kami di rumah Condet menerima surat cerai talak yang ditandatangani sendiri oleh ayah saya dan ditandatangani oleh 2 orang saksi. Yang mana ayah saya ini sebenarnya orang yang tidak cakap hukum. Kok bisa mengambil tindakan seperti itu? Dan saya masih membawa dokumen aslinya. Ini adalah surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh ayah saya dengan saksinya tertanggal 7 September 2015 di atas materai. Oke. Saksinya adalah Ali Alamsyah. Ini adalah tetangga kita sebelah rumah di Kampung Melayu. Ini dulunya RT, tapi nggak tahu sekarang ya. Lalu saksinya Mbak Dewi. Ini dulu manajer. Mbak Nanan kenal juga ya, yang rambutnya pendek itu loh. Oke. Pernah ketemu sih. Pernah ketemu ya. Dan 2 orang saksi. Yang mana pertanyaan saya, ayah saya ini maaf gaptek. Untuk smartphone aja dia nggak pegang. Lalu siapa yang membuat ini? Perintah siapa ini? Akal-akalan siapa ini? Tuh. Artinya Mas Kamal, ini panggilannya Kamal ya ternyata ya. Iya, betul, boleh. Jadi kita sepakatin Kamal. Artinya Mas Kamal ini sebenarnya, maaf, koreksi kalau salah, mencurigai bahwa Abah menggugat dalam tekanan seseorang? Iya, dalam perintah seseorang. Dalam perintah atau tekanan seseorang. Iya, betul. Okay. Karena setelah itu di tahun-tahun 2018 ketika saya bermain ke rumah Kampung Melayu, menjenguk Abah setelah pulang sekolah, aku udah pernah tanya itu. Dan dia mengakui sendiri kok kalau memang dia sebenarnya nggak ingin. Oke. Seperti itu. Dan ini ditandatangani di atas materai dan ini berlanjut ke PAJT Pengadilan Agama Jakarta Timur. Yang mana pertama kali itu Ibu Sarumpait itu menggugat cerai atas nama Muhammad Iqbal, atas nama ayah saya. Lalu itu panjang ya. Prosesnya panjang bahkan sampai kasasi nih Mbak Non. Pas sampai kasasi itu mereka hasilnya kalah. Setelah itu kemudian Ibu RS kembali berupaya menceraikan ibu saya dengan menggugat cerai atas nama dirinya sendiri, Ibu Ratna Sarumpait, sebagai pengampu waktu itu. Lalu ini berlangsung panjang juga dan berakhir kalah pihak sana karena hakim menyatakan tidak bisa seorang mertua menyeraikan menantu ya, karena memang tidak ada kasusnya di Indonesia ini mertua bisa menceraikan menantu seperti itu kan. Lalu untuk yang itu sampai ikrah saat itu. Setelah yang ketika dia ingin berupaya ketiga kalinya,
itu sudah ditolak hakim sebelum berkasnya jadi, karena memang hakim sudah memutuskan bahwa yang berhak untuk menceraikan itu ibu saya. Karena melihat segitu inginnya menceraikan ibu saya waktu itu sebenarnya nggak keberatan. Ibu saya bilang begini, kalau memang mau cerai, saya tanda tangan. Tapi ada satu syarat, ibu saya mengajukan hitam di atas putih, bahwasanya anak-anaknya akan dibiayai sampai dengan mereka mandiri, sampai dengan mereka dewasa, semua anak-anaknya nih. Saat itu pihak sana keberatan, karena mereka inginnya ya mereka semampunya aja. Ibu saya nggak mau kalau nggak ada jaminan seperti itu. Akhirnya batal, dan itu tidak kejadian sampai saat ini. Jadi kejadian sampai saat ini artinya hitam di atas putih yang berkekuatan hukum itu tidak ada atas perceraian abah dan ibu itu. Tidak ada. Jadi untuk negara, secara negara, saat ini ayah saya dan ibu saya itu statusnya masih hubungan suami sebagai istri yang sah. istri, betul. Dan itu tidak jadi cerai karena saat itu. Oke. Panjang ya. Sebenarnya panjang sekali ini. Tapi kemudian ini nih posisinya abah kan masih ada. Masih oke lah, apalagi kalau statusnya masih di rumahnya Ibu RS kan, ya, gitu. Betul. Nah, atas dasar apa kemudian Kamal ingin mengurus hak warisnya atas nama abah itu? Karena posisinya kita ini sama-sama nggak paham hukum ya, tapi maksudnya gini ya, biasanya kan itu bisa diurus ketika yang bersangkutan sudah meninggal. Nah ini kan abah masih ada. Kenapa tiba-tiba Mas Kamal, apakah ini memang ada hal yang menyebabkan kemudian Mas Kamal harus menggugat lagi seperti yang pernah dilakukan oleh ibu sebelumnya di 2012 atau seperti apa? Oke, ini yang penting menurut saya bahas ya. Bahwa saya tidak benar kalau aku ini menuntut harta. Aku tidak ingin menjadi pengampuh. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan hak waris. Kita hilangkan dulu istilah waris karena memang ayah saya masih hidup, saya pribadi pun tahu. Iya. Ya. Jadi aku nggak pernah memberikan statement apapun atau memang bermaksud atau memang berniat untuk menguasai harta. Karena saya tahu ayah saya masih hidup. Iya, betul. Tapi yang kita tahu semuanya ayah saya ini punya tanggung jawab, betul nggak Manon? Oke, sebagai kepala keluarga masih. Sebagai kepala keluarga, ayah saya mau sampai kapanpun itu anak-anaknya ini adalah tanggungan daripada seorang ayah. Dan nafkah itu kewajiban seorang ayah, betul nggak? Itulah yang saya permasalahkan saat ini karena sebenarnya ini berlanjut sama yang tadi ya. Itu kan tadi berakhir di 2015 proses perceraian yang panjang itu. Di 2019 di 2021 kita itu udah tidak dinafkahi sama sekali oleh ayah lewat ibu RS sebagai pengampuh. Oke. Jadi seperti itu. Inilah yang menjadi permasalahan, Mbak Non. Jadi per 2021 itu ayah saya memang sudah sama sekali tidak menafkahi. Baik secara perhatian, kasih sayang maupun dan material, finansial, betul. Selama aku SMA itu juga kalau ada keperluan pendidikan itu biasanya aku langsung ke Opung untuk payment dan segala macam. Aku mau lanjut kuliah gini. Yang bersangkutan bilang mau kuliah di mana, kampusnya apa, rinciannya berapa, aku disuruh kumpulin saat itu. Namun itu tidak berakhir baik karena aku malah konflik, malah cekcok. Tidak berakhir baik artinya Opung pun tidak membiayai biaya kuliah? Tidak membiayai sama sekali. Bahkan sampai saya selesai ini tidak ada sepeser pun uang ayah saya yang membiayai saya kuliah. Itu pure semua 100% itu dari keringat ibu saya sendiri. Kamal, aku potong sedikit. Pihak ibu RS dan mungkin Mbak Atika juga sempat bilang bahwa koreksi ya kalau salah, ibu Kamal juga sudah menikah di 2021. Itu yang membuat kemudian mungkin ya tidak ada bantuan finansial lagi dari Opung. Itu seperti apa kalau yang kamu tahu? Oke. Lanjut di 2019 ini kan pada akhirnya aku nggak dibiayain ini, aku berangkatlah kuliah di Jogja waktu itu. Isu mama menikah ini kan di tahun-tahun, beliau bilang tahun berapanya? 2002, sebelum 2021 apa 2021 gitu? Pokoknya, karena di saat aku berangkat 2019 itu
aku tuh benar-benar gak tahu menau. Jadi ini Pernah kabar yang ditanyakan belum nggak? terbukti. Tapi pernah ditanyakan ke ibu nggak? Pernah, Ibu tapi waktu jawabnya? itu yang bersangkutan ini, jadi gini, mama ini karena sudah tidak dinafkahi, mama nih dulunya cari uang sendiri ya, Iya. Mbak Non. Dia ini pernah usaha catering, lalu pernah jadi waktu itu pernah beberapa kali maklarin apa ya, kayak maklarin tanah gitulah. Jadi waktu itu saat itu ibu saya memang dekat dengan seseorang. Namun itu juga sebatas rekan kerja seperti itu. Oke, kalau Kamal pernah tanya itu sama mama dan mama membantah katalah. Nah, ini kan keluar dari pihak sana kan. Nah, pernah nggak nanya ke pihak opung atau siapa pihak opung lah yang menyebutkan bahwa ibunya kamu pernah menikah di tahun-tahun itu? Pernah nggak menanyakan itu? Maksudnya lu dapat info dari mana? Buktinya apa? Oh enggak, karena aku per 2019 itu udah bener-bener cut off. Nggak ada komunikasi sama sekali dengan baik dengan Aba, apalagi dengan Aba ya. Karena kan kalau mau kontak atau komunikasi dengan Aba itu kan melalui opung. Iya. Dan itu udah cut off dari 2019 itu oke. baik dengan Tante Tika atau dengan opung. Jadi itu udah bener-bener aku nggak ada lost contact lah. Nggak ada komunikasi sama sekali seperti itu. Nah, ini juga isu yang buat oleh nenek, yang mana ini untuk mengaburkan penelantaran tadi. Dan faktanya dari 2021 Tidak ada. ayah saya ini tidak memberi makan anak-anaknya, tidak menyekolahkan anak-anaknya. Adik saya sampai saat ini masih di bawah umur loh Mbak Non. Jadi inilah yang saya perjuangkan. Inilah alasan kenapa ini bisa sampai ke ranah hukum. Karena sebelumnya memang tidak ada jalin komunikasi yang baik. Aku sudah berkali-kali berupaya untuk membicarakan Jalan ini kekeluargaan, secara kekeluargaan, betul. Tapi tidak hasil. Tapi tidak berhasil. Logika aja gini deh. Aku bahkan sampai sudah melayangkan somasi sampai dengan 3 kali. Tidak direspon. Tidak direspon, tidak digubris. Itu adalah gambaran bahwasanya kita bisa sadari itu semua, bahwa tidak ada komunikasi yang baik dari sini. Ini udah tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan lagi. Karena memang bahkan sampai ke somasi itu apa sih? Somasi itu kan bahasanya peringatan. Ini bahkan sampai tidak digubris. Diabaikan lah ya pokoknya. Diabaikan. 3 kali loh kami melayangkan melalui kuasa hukum tentunya. Itu 3 kali dan ini tidak digubris sama sekali. Itulah yang mengakibatkan awalnya ibu saya melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur terkait penelantaran. Nah dari situlah ngerembet. Awalnya ibu saya nih yang buat laporan nih, ibu saya yang bikin LP nih. Nah dari situ ini ngerembet jadi ke saya karena apa? Di tengah-tengah jalan Polres Metro Jakarta Timur ini, kami baru menyadari di tengah-tengah bahwasanya dalam pengampuhan ini, Ibu RS kan dari tahun 2008 yang saya tunjukkan tadi datanya, itu ditetapkan sebagai pengampuh daripada ayah saya di tahun 2008. Jauh-jauh kemudian di tahun 2024 ibu saya bermasalah di ranah hukum dengan Ibu RS. Kita mau tahu dong, kok ini Abah nggak nafkahin kita sama sekali? Apakah dia tidak mampu? Apakah dia apa? Akhirnya kami kuasa hukum kami itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu diatur oleh pasal 449 KUH Perdata yang mana bunyinya itu pengampu wajib mendaftarkan ke lembaga pengawas pengampu Mbak Non. Jadi itu ada namanya Balai Harta Peninggalan atau BHP dan ini pengampu wajib, hukumnya wajib untuk mendaftarkan hak-hak terampu, harta-harta dari terampu kepada Balai Pengawas Pengampu. Ini pemerintahan. Dan ini wajib diatur oleh undang-undang. Undang-undang pasalnya 449 KUH Perdata. Berarti itu harusnya sudah dilakukan ketika dari 2008 tersebut. Betul, dari awal ketika pengampuan itu. Dan ini ternyata belakangan kita sadari ini tidak terjadi sama sekali. Berarti ini adalah pengampuan yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur. Dan ini tentunya berpotensi sekali untuk adanya penggelapan dong. Karena setelah kami kuasa hukum saya mengirimkan ada kepada indikasi, BHP. Penggelapan tadi. Ada, kalau dari Kamal sendiri, ada merasa atau mencurigai indikasi penggelapan itu sendiri nggak gitu loh? Karena kalau dari pihak sana kan masih menyebutkan dengan sangat sadar bahwa semua hartanya aman. Betul. Nah, yang kamu tahu ketika kamu tahu hartanya aman itu maksudnya gini loh. Sebagai anak dari Abah Iqbal ya, Abah Iqbal tuh dapat apa aja
kamu tahu atau enggak, kemudian ada indikasi penggelapan, berarti harusnya ada ketahuan nih, oh punyanya Abah tuh ini, tapi sekarang nggak ada gitu. Harusnya kan ada seperti itu. Kamu mengetahui nggak hartanya Abah apa Kalau- aja? Oke, aku jawab. Kalau untuk mengetahui secara pasti, kita nggak pernah diberikan secara. Jadi ini baru by lisan aja, Mbak Non. Oh, oke. Kita nggak pernah benar-benar buka data dikasih tahu ini loh hak ayahmu ini. Tapi memang beberapa itu kita by lisan dan kita tahu jelas. Oke. Misalkan contoh salah satunya itu di Rumah Jatinegara yang dulu saya tinggal sama buyut saya, itu dijadikan kos-kosan waktu itu. Oh, oke. Dijadikan kos-kosan dari sebelum tahun 2021 terjadinya stop nafkah ini. Itu sebenarnya supply bulanan kita itu berasal dari situ. Sumber Dari uang kos-kosan. Iya, betul, dari uang kos-kosan itu. Dan per 2021 ini kan di-cut. Mm-mm. Dari situlah kita begini loh Mbak Non. Jadi logikanya ini ada dasar hukum yang jelas, bunyinya jelas, perintahnya jelas, Tapi dan tidak ini tidak dijalankan. Ini dibuktikan dari ini. Ini adalah surat pernyataan dari BHP yang mana pengampuan tersebut tidak pernah didaftarkan. Jadi dari sini kita mencurigai sudah ini tidak pernah didaftarkan, supply-nya di stop dari bertahun-tahun. Wajar dong kita menduga adanya penggelapan. Oke, berarti baru dugaan ada Baru penggelapan dugaan gitu. karena Oke. memang laporan saya di di Bareskrim Polri ini dengan pasal 375 KUH pidana itu bunyinya dugaan penggelapan. Oke. Jadi ini masih dugaan memang. Mm-mm. Namun yang Mbak Non tadi sampaikan, mereka kan bilang nih di pers bahwasanya mereka bilang kita ada kok harta-hartanya aman. Mm-mm. Mm-mm. Buktikan dulu. Karena dulu juga latar belakang Ibu RS ini kan pernah berbohong juga. Nenek saya ini kan pernah berbohong. Kita semua tahu dong, tentunya kita semua tahu dong. 2019 itu Opung juga kena masalah apa kan? Dia juga pernah bilang di depan pers bahwasanya saya digebukin nih babak belur nih oleh rezim ini, rezim itu, nggak taunya kan ternyata bohong, ternyata oplas. Jadi semua ini masih di dalam tahap penyelidikan. Semua ini juga masih para penyidik ini juga masih mengumpulkan barang bukti. Dan tentunya mereka akan memverifikasi terlebih dahulu barang bukti tersebut. Inilah yang nantinya baru bisa disimpulkan. Jadi sebenarnya terserah kalau mereka mau ngomong apa. Aku juga ngomong sesuai fakta. Aku ngomong dengan dasar hukum yang jelas, dengan fakta yang memang terjadi di dalam hidupku, yang aku rasakan. Dan ini sudut pandangku. Kalau mereka mau beranggapan apapun ya terserah. Aku hargain, aku tetap hargain dan aku tetap menerima masukan apapun yang mereka bilang seperti itu. Oke, Kamal, ini kan gugatan kamu masuk di Oktober 2024. Betul. Bagaimana dengan nasib gugatan ibu kamu yang di 2012? Apakah ini artinya kelanjutan atau yang kemarin ada seperti apa sampai akhirnya kamu yang maju hampir 10 tahun kemudian ya, 12 tahun kemudian maju lagi dengan gugatan. Nasibnya yang 2012 ketika mama kamu yang menggugat pengampuan itu apa kabar? Kalau untuk yang tahun 2012 ini sebenarnya beda Mbak Non. Di 2024 ini berbarengan, cuman bedanya bulan Mei mama itu melaporkan yang penelantaran ini karena memang dari 2021 ini ditelantarkan. Oke. Baru membuat laporan kemudian itu di bulan Mei 2024. Berarti ada dua gugatan. Dua laporan. Dua laporan. Dua laporan. Kalau gugatan yang 2012 itu gugatan pengampuan oleh mama. Oh, oke. Statusnya dengan pengampuan itu jalan di tempat atau Oh, waktu itu oke. yang dituntut mama apa ketika gugatan pengampuan hanya karena mama merasa tidak diberitahu oleh pihak tidak RS? dilibatkan dan berlaku semena-mena dong Opung nih. Oke. Dari situlah ibu saya memang menuntut menggugat pengampuan tersebut. Namun pertama itu ibu saya ini kalah di dalam banding itu. Di dalam gugatan pertama. Lalu kemudian ibu saya banding lagi, ibu saya menang, dibanding lagi ibu saya menang, dan itu memang ya udah begitu-gitu aja, tapi itu tidak diteruskan seperti itu. Jadi memang itu sekedar apa ya? Itu karena perdata, beda sama yang di 2024 ini. Ibu saya dan saya itu membuat laporan di kepolisian dan ini pidana, sudah bukan perdata karena memang yang dilakukan ini kan salah dan ini melanggar hukum. Yang pidana kan yang penelantaran ya? Yang penelantaran. Tapi kalau yang gugatan bukannya tetap masuk perdata ya? Yang gugatan pengampuan harta ya, itu betul, itu perdata, kan? itu perdata, betul. Itu perdata dan itu ranahnya bukan di kepolisian tapi di pengadilan. Ya.
Dan itu memang itu sebenarnya itu nggak dilanjutkan sih. Jadi gugatan di dalam perdata ini tidak dilanjutkan. Kemudian ya itu waktu berjalan begitu panjang, akhirnya sampai dengan 2021 ada cut off nafkah ini. Itulah yang kemudian menjadi pidana, pemicu akhirnya betul. masuk pidana. Betul. Jadi sebenarnya yang aku permasalahkan ini sebanyak di pelintir-pelintir juga ya oleh Opung dan kuasa hukumnya ya, yang bilang katanya, oh ini kasusnya salah paham ini nggak ada penggelapan, ini prematur dan segala macam. Dan kamu dianggap nggak tahu duduk permasalahan yang sebenarnya. Ya, betul. Nah ini yang jadi permasalahan gini. Ini loh berkas semuanya ada. Aku bisa pelajari. Aku udah dewasa. Maksudnya aku tahu yang mana yang benar. Aku tahu yang mana yang salah. Katanya ada pihak yang mencampuri atau mempengaruhi aku. Aku bisa sampaikan di sini kalau ibu saya yang mempengaruhi aku nggak benar dan faktanya ibu saya yang salah, ibu saya yang saya lawan. Nyatanya saya lihat sendiri, kalau bukan karena ibu saya, mungkin saya sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin saya nggak bisa makan mungkin. Iya, betul. Karena memang kita tidak dinafkahi sama sekali. Sama sekali Mbak Non. Dari 2021 itu adik saya aja sekarang masih di bawah umur. Bayangin pada tahun 2021 masih kecil sekali, masih SD. Dan saya dari saya masih di bawah umur sampai dengan saya dewasa. Bayangin 2021 itu usia saya masih 20 tahun. Oke. Dewasa itu 21. Ya, kita seusia. Betul. Ini agak tegang, jadi kita bilang dulu kita seusia. Aku 22 ya, oke. Oke. Sip. Oke, dari situ. Kemudian yang inilah yang saat ini saya perjuangkan. Jadi perlu digarisbawahi, aku nggak pernah menuntut harta. Dan aku tidak menuntut pembagian waris. Di sini aku menuntut tanggung jawab ayahku sebagai ayah untuk menafkahi adikku yang masih di bawah umur dan tolong sekolahkan adikku. Seperti itu. Berarti kamu tidak menuntut bahwa pengampuan itu dialihkan ke kamu? Sama sekali tidak? Sebenarnya karena kalau dulu mungkin dalam kondisi Abah seperti itu, kamu masih kecil-kecil kan, masih kecil, gitu. Dan mungkin dianggap masih kecil, masih ada orang tua, masih bisalah oleh sama Opung gitu. Tapi sekarang mungkin kamu sudah dewasa. Apakah kamu ada pengennya Abah ini punya anak, jadi pengampuan itu ke anaknya, bukan ke orang tuanya Abah. Ada juga rencana atau keinginan seperti itu di balik gugatan kamu itu? Oke, aku jelasin ya. Sebenarnya karena proses berjalannya waktu, aku dulunya nggak ingin ada niatan seperti itu. Tapi karena memang sudah sampai ke ranah hukum seperti ini, jadi inti kesimpulan dari semua cerita yang tadi aku ceritakan, rangkumannya adalah semua permasalahan ini terjadi karena adanya pengampuan. Iya. Dari pengampuan inilah muncul berbagai macam masalah, nafkah, masalah penelantaran, masalah sampai dipisahkan, sampai konflik, itu karena pengampuan ini. Pengampuan yang kamu menganggap itu sepihak ya, tanpa persetujuan dari sepihak, dan ini tentunya tidak sesuai prosedur. Ini dibuktikan, banyak buktinya. Kalau misalkan Ibu RS bisa menangkis omongan saya, tunjukkan buktinya. Karena aku ngomong bukan dengan omong kosong, aku selalu membawa bukti. Dan ini bisa teman-teman bisa periksa semua, bisa verifikasi bahwasanya ini benar adanya. Dan ini ada nomor permohonannya seperti itu, suratnya. Jadi karena semua ini bermula dari pengampuan, sebenarnya gini Mbak Non, ada di sebenarnya ada nama undang-undang kompilasi hukum Islam. Itu pasal 111 yang menjelaskan bahwa ketika anak-anak daripada pengampu yang diwalikan sudah beranjak dewasa atau kawin, itu sudah harus dikembalikan. Cuman aku di sini nggak berniat untuk begitu. Aku nggak mau juga dicap gila harta. Aku juga nggak butuh sebenarnya. Cuman aku maunya adikku nggak bisa dong diginiin. Adikku itu tanggung jawab ayahku. Ayahku yang mana sangat mampu melakukannya. Jadi ayahku harus tanggung jawab. Ayahku harus menafkahi adikku, harus menyekolahkan adikku sampai dengan dia mandiri. Aku mintanya itu aja sebenarnya. Berarti kesimpulannya dugaan penggelapan itu karena ada penelantaran itu. Jadi ada kekhawatiran dari Kamal sendiri bahwa nanti apa yang pernah kamu alamin akan dialami sama adik kamu. Betul. Itu sebabnya kenapa kamu mengajukan gugatan ini. Tapi sama sekali tidak ada niat untuk kayak apa ya, kalau kendaraan itu balik nama, mengambil ahli waris gitu, sama sekali nggak. Dari nama
Ratna Sarumpait menjadi nama Kamal sendiri sebenarnya ada ke situ nggak? Aku malah pengennya pengampuan ini ditiadakan aja. Kalau pengampuan ditiadakan berarti atas nama Abah. Tapi Iya. Abah dalam kondisi kayak gitu secara hukum Abah tidak bisa. Abah punya anak 2 yang sudah dewasa. Oke, berarti itu artinya ke kamu atau ke abang kamu kan? Nope, kita urus bareng-bareng. Kan bisa seperti itu. Ayah dan ibu itu adalah tanggung jawab aku, dan sampai kapanpun akan menjadi tanggung jawab aku. Aku yang akan mengurus mereka. Bagaimanapun kedepannya mereka bergabung lagi atau tetap berpisah, itu aku nggak bisa memaksakan ya, karena itu hak daripada mereka masing-masing. Tapi sebagai anak, Kamal hanya menginginkan bahwa dua-duanya nih sama-sama mendapatkan haknya lah, Betul. apapun bentuknya gitu loh. Betul, dan aku pribadi yang akan mengurus mereka sampai dengan gantian aku yang punya anak. Seperti itu. Oh, oke. Kamal tadi kalau misalnya maksudnya tidak berharap banyak lah, maksudnya tidak berharap banyak dalam artinya pengampuan tadi gitu loh. Bener atau enggak, misal pengampuan itu kemudian dialihkan kamu atau abang kamu, salah satu dari kamu atau kalian berdua, itu seperti kayak menjadi kayak gue nuntut nih yang kemarin waktu-waktu ketika ditelantarkan kayak harus dibayar nih, seperti itu nggak sih, tanggung jawab yang tertunda lah istilahnya dari Abah sendiri? Aduh, kalau aku sih mungkin yang sudah terjadi ya udah terjadi lah. Oke. Maksudnya ya alhamdulillah aku masih sampai saat ini masih bisa melanjutkan pendidikan, masih bisa melanjutkan kehidupan. Ini yang kunci utamanya ya. Jadi yang udah lalu biarlah berlalu. Kita fokus ke masa depan aja, masa yang akan mendatang. Aku dengan kewajibanku untuk berkeluarga, untuk mencari nafkah, untuk mengurusi orang tuaku. Jadi kalau misalkan seandainya apapun yang terjadi nanti, entah aku yang menjadi pengampu atau aku yang harus mengurus salah satu orang tuaku, misalkan disuruh bagi tugas nih sama saudaraku, atau memang aku yang harus mengurusi dua-duanya, aku siap. Dan apapun yang intinya aku cuma pengen titik terang yang muncul di dalam keluargaku. Jadi tujuan aku masuk ke ranah hukum itu juga sebenarnya bentuk care aku, karena ini sudah konflik keluarga yang berkepanjangan dan alot nggak kelar-kelar. Betul. Mau sampai kapan ini didiamkan gitu. Harapan aku juga untuk semua langkah yang aku tempuh sejauh ini, bahkan sampai ke ranah publik, sampai ke ranah hukum, harapan aku ini hanya selesai. Ini hanya menemukan titik terang. Dan ketika ini sudah mencapai titik terang, ya sudah, aku nggak berharap memenjarakan Opung. Atau Opung aku juga tidak ingin memenjarakan Kamal, karena bagaimanapun Kamal itu cucu saya, darah daging saya. Itu yang disampaikan Opung disampaikan ketika oleh ke pers kemarin ya. Ya, makanya sebenarnya aku nggak ada niat jahat. Untuk apa aku memenjarakan? Apa untungnya bagiku? Kepuasan? Enggak, aku nggak puas, dan aku nggak dendam. Seperti itu. Memang aku, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku selalu menganggap ini Tuhan menginginkan ini, takdir, agar aku bisa belajar, agar aku bisa survive, agar aku tahu ini loh, real life tuh seperti ini, kehidupan tuh seperti ini. Berat ya. Bicara kehidupan memang berat, nggak ada ringan-ringannya gitu. Betul. Oke, berarti ini kasusnya masih berjalan, dalam proses pemeriksaan penyidikan yang lebih lanjut gitu. Harapan kamu dengan kasus, dengan gugatan ini, dengan 2 gugatan dari ibu pertama setelah penelantaran, dengan gugatan ini, sebenarnya yang real diharapkan Kamal apa? Ya, kasus ini selesai aja. Selesai dalam artian kamu mendapatkan apa yang kamu gugat? Iya, nafkah. Maksudnya kewajiban ayahku terhadap adikku itu masih tetap harus dijalankan, dan ini memang kewajiban ayahku dong. Betul. Dan kayak kami anak-anaknya bisa bertemu Abah kapanpun, anytime. Selama ini ada pembatasan kah? Selama ini ya memang karena, jadi gini Mbak Non, dulu itu ketika sebelum 2019 ya, 2017, 16, 18 itu, aku ketika mau ketemu ini Abah itu ya bebas anytime, karena aku pulang sekolah kadang aku mampir ke rumah Kampung Melayu, main untuk ngopi-ngopi sore bareng Abah. Itu bebas-bebas aja. Aku tinggal ke rumah, ada yang bukain gerbang. Tapi setelah aku ribut itu kan 2019 itu ya aku terbatas. Sedangkan aku kalau untuk bertemu Abah itu ya aksesnya ya hanya lewat Opung, karena kan Abah nggak megang telepon, nggak megang
gadget, aku buat ngehubunginnya susah. Ya perantaranya kalau nggak kadang Tante Tika pun kan sudah berkeluarga ya. Nggak bisa. Dan memang dia nggak tahu apapun yang terjadi di rumah kamu Melayu karena dia sudah Udah pisah pisah, apalagi rumah. sekarang sudah berkeluarga. Ya itu nggak mungkin ya, satu-satunya ya lewat opung. Setelah aku ribut ya aku susah untuk bertemu, bahkan aku kesana dulu pernah aku ketok-ketok rumah nggak ada yang buka seperti itu. Lalu kayak aku yang pernah ribut ini juga aku ketinggalan sebenarnya ceritanya. Jadi yang saat 2019 ribut itu ya ketika aku minta biaya pendidikan itu juga sampai cekcok, sampai diusir dari rumah, ya itulah salah satunya penyebab diusir. Yang seperti ngusir itu. opung. Ya karena saat itu memang itu ribut hanya 4 mata. Ah. 6 mata sih sebenarnya, ada abah sih, abah yang misalnya bingung tuh, aduh nih anaknya Antara anak dan ibu. anak emak nih ribut gimana nih. Bukan anak gua yang ribut, tapi anak sama emak gua yang ribut. Ya, seperti itu. Jadi aduh nih ribut nih, akhirnya udah memisahkan aja. Opung yang dengan kerasnya kalau udah marah ya udah kamu pergi aja dari sini, pergi kamu dari sini. Ya udah tinggalin aja, ya udah pulang. Tinggal pulang. Dan akhirnya dari situ nggak komunikasi lagi sampai dengan yang di Polda itu. Dah di situ lost contact. Jadi sebenarnya bukan ada pembatasan gimana ya ngomongnya? Ya secara hubungan jadi nggak enak untuk jadi nggak datang enak ke dan rumah nggak itu. bisa Ya. untuk ya susah lah Tidak, untuk tetap ada, jadi udah beda lah karena sudah ada konflik yang itu betul. tadi kayak gitu. Kamal, aku pengen tahu pandangan kamu ketika ada orang yang beranggapan kayak gini, orang tuanya aja masih hidup, apapun kondisinya ya, maksudnya dalam kondisi abah kayak gitu, kok sudah ngurus hak waris gitu. Tanggapan kamu apa dengan? Kalau itu aku cuman ketawa aja. Karena gini, ada memang beberapa netizen yang komentarnya seperti itu. Kalau aku menganggapnya gini, komentar netizen itu, netizen yang berkomentar, mereka belum tentu baca pun belum tentu paham. Jadi kalau ini mereka komentar seperti itu kayak masih muda, masih bisa kerja, kenapa nuntut waris gini-gini. Berarti aku cuman kayak, oh berarti dia nggak tahu permasalahan intinya. Karena apa? Aku nggak pernah sekalipun di dalam media, di dalam pers manapun, aku bilang kalau aku menuntut hak waris gini-gini, nggak. Aku kan hanya menuntut nafkah, karena itu kewajiban daripada ayahku. Ya, dan aku menuntut ayahku untuk bertanggung jawab kepada adikku, sekolahkan dong dia, hidupi dong dia, perhatikan dong dia, jenguk dong dia. Itu aja. Itulah yang menjadi dasar dari, jadi ini bercabang. Jadi laporan Bareskrim ini rentetan daripada laporan mama di penelantaran tadi di Polres Metro Jakarta Timur, di Polres Jaktim tadi. Jadi duduk permasalahannya itu tidak menuntut hak waris, dan aku pribadi pun nggak pernah aku membuat statement ini warisnya harus dibagi. Padahal ayah saya juga masih hidup, saya juga tahu gitu loh. Jadi orang yang berkomentar seperti itu berarti dia tidak paham duduk permasalahannya. Jadi aku jadi kayak, oh ya udah, namanya juga netizen, karena mereka pun kadang ada yang mereka nggak baca headline beritanya doang langsung komen gitu kan. Cuman baca Ratna Sarumpait dipidana oleh cucu soal waris. Aduh, asal komen kan, ketik. Terus pas aku baca, ya oh ya udahlah, gimana netizen. Kita kan nggak bisa mengatur juga untuk netizen paham seutuhnya, karena mereka baca full beritanya pun kadang belum tentu paham. Karena masalahnya rumit, jelimet kan. Jadi kayak ya udah, mereka belum tentu paham juga. Ya sudahlah. Terus kemarin kan dari pihak Opung dan keluarganya kan sudah diperiksa. Terus Opung juga sudah bilang, saya tidak mungkin lah memenjarakan cucu saya, darah daging saya tetap sayang sama dia. Apa tanggapan kamu dengan pernyataan Opung itu? Oke, kalau memang penjarakan, ya aku nggak tahu ya, memang karena aku cucunya atau karena memang nggak ada selanya aja. Tapi kalau apapun kalau emang aku salah, aku siap salah apapun. Ya siap salah. Karena memang apa salahnya sih aku cuma nuntut nafkah loh. Yang mana ini memang kewajiban ayahku. Itulah yang aku permasalahkan selama ini. Dan ketika itu salah, ya silakan silakan dilaporkan kalau memang aku salah. Aku nggak ngerasa salah karena ya aku memperjuangkan hak-hak adikku. Adikku masih di bawah umur bahkan sampai saat ini, Mbak Non. Jadi ya aku nggak merasa bersalah dan aku siap menerima resiko apapun. Nggak ada yang menghalangi aku lah berhenti seperti itu. Lalu kalau untuk soal sayang tadi, semoga kita cepat menemukan titik terang seperti itu, karena aku juga sebenarnya risih jujur, Mbak Non, kayak masalah keluarga seperti ini harus ke-blow up ke media itu, aduh sebenarnya risih banget. Karena memang sampai teman-temanku, sampai dosen-dosenku di kampus kayak, lu kenapa sih? Tapi mereka tahu nggak sih kalau kamu tuh cucunya Opung?
Kayaknya enggak deh, karena aku tuh orangnya jarang buat update di apa ya, di Instagram. Sedangkan aku di sosial media lain tuh kayak ya akun kosong aja gitu. Aku nggak pernah yang aktif banget bersosial media karena aku memang agak kurang suka tampil di depan kamera, walaupun sebenarnya jurusanku tuh seperti itu. Aku kan ngambilnya Ilkom dulu, kan aku SMA-nya pun aku SMK dan itu jurusannya multimedia. Itu aku dulu juga ujian sekolahnya pakai iklan layanan masyarakat. Terus skripsiku juga aku non reguler kan. Aku bikin iklan waktu itu saat itu. Dan aku beberapa kali memang jadi talent. Walaupun sebenarnya aku nggak suka itu. Tapi aku seneng gitu loh. Oke, jadi ini agak apes ya, jadi masalahnya ke blow up semuanya gitu loh. Ini mungkin buat Opung, Umi Ratna, boleh loh undang ke sini, kita menyelesaikan ya. Siapa tahu masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan dengan cara baik-baik. Kita welcome banget gitu, karena aduh sedih ya sebenarnya masalah keluarga di blow up. Apalagi Umi sudah 76 tahun. OTW 76 kayak OTW pergi gitu. OTW 76 tahun gitu. Sementara di sini masih ada cucu-cucu yang kalau bicara sayang pasti Kamal juga sayang. Pasti dong. Karena masih ada Abah juga. Masih ya, betul. Adik-adik juga pasti sayang gitu. Dan mudah-mudahan sih kita berharapnya setelah dari sini apapun nanti keputusan dari proses ini yang sedang berjalan, kalau memang harus berjalan secara hukum it's okay, tapi itu tadi Kamal, komunikasi dengan Abah harus kembali. Iya, itulah yang sedang harus aku terjaga upayakan. lagi. Betul. Kamal terakhir, kalau misal Opung ada dan Abah ada, apa yang pengen Kamal sampaikan untuk mereka berdua? Boleh ke kamera yang ujung ini. Oke. Untuk Abah dulu ya. Abah, udah lama nggak berjumpa, aku sudah besar, dan tentunya Fahri juga sudah besar. Semua pada kangen Abah, terutama Ali. Tolong jenguk anak-anakmu di rumah condet atau dimanapun, bikin janji, itu it's okay, it's fine, kita akan datang. Dan untuk Opung, tolong selesaikan permasalahan ini, yang karena memang ini kita sangat mampu untuk menyelesaikan ini. Apalagi aku memang dari awal udah bilang ke media, aku tidak menutup pintu mediasi dengan cara apapun. Jadi damai semoga akan tetap terbuka. Iya betul. Jadi aku selalu terbuka, dan kalau memang ini mau diselesaikan dengan baik-baik, silakan kita bicarakan secara kekeluargaan. Mau melalui kuasa hukum atau langsung juga silahkan. Kita cari cara terbaik untuk menyelesaikan ini, seperti itu. Oke, terima kasih Kamal sudah datang, sudah bercerita. Oke, mudah-mudahan beneran dilihat ya, atau ditonton, atau kemudian akhirnya bertemu. Itu kita senang banget. Terima kasih Kamal, mudah-mudahan semuanya berjalan. Salam buat Abah kalau ketemu. Salam buat juga Mama. Thank you sudah datang di Eksklusif. Terima kasih, sama-sama. Mari.